Hai semua. Oke, kali ini konten kali ini akan menjawab buat teman-teman yang kemarin komen di kolom komentar cara biar gagak lebih bonding ya mungkin ya, atau agak gagak bonding dan mau diem di tangan teman-teman ya. Pertama, untuk agar kita sedikit bahas dulu ya sebelum kita keluarkan CL. Jadi untuk gagak biar bonding itu sebaiknya kita rawat dari kecil teman-teman ya. Dari kecil, dari baby kita suapin sendiri. Jadi di situ ikatan gagak dengan manusia itu lebih terjalin lagi. Jadi biasanya gagak akan lebih bondingnya lebih bagus lagi teman-teman ya. Ada juga yang pelihara dari besar. Pelihara dari besar pun itu sebenarnya bisa juga, cuma untuk ikatan bondingnya nggak sekuat kalau kita pelihara dari baby teman-teman ya. Jadi karena kalau baby ini bener-bener gagak ini udah dekat sekali dengan manusia, karena dari kecil ya, dari dia belum punya bulu atau bulu jarum, dia udah terbiasa dengan kita gitu teman-teman ya. Nah, untuk agar gagak diem, pertama harus bonding dulu teman-teman ya. Kalau dia belum bonding ya, untuk diam di tangan agak sedikit susah gitu. Nah, jadi gimana caranya biar bonding? Menurut pengalaman ya, si L ini dulu pas usia pelatihan sekitar 5 bulan, dia bondingnya sangat kuat sekali. Dia mau diem di tangan karena udah terbiasa dari kecil saya kasih makan di atas tangan saya teman-teman ya. Kuncinya gimana caranya biar diem di tangan, ini faktor kebiasaan teman-teman. Kalau kita terbiasa memberikan makan di atas tangan kita, semua gagaknya hingga di sini, kita suapin terus di atas tangan kita, dia akan terbiasa kalau makan itu ya di atas tangan kita sini teman-teman. Nah, ini pas kemarin kan udah sempet gagakku si L ini udah nggak dekat, bukan nggak dekat ya, udah mulai takut lagi diam di tangan. Karena apa? Ada sebabnya teman-teman. Karena dia kan punya tali nih, di kakinya ada tali, sering aku pegang. Nah, di situ dia merasa nggak nyaman dan dia hafal kalau di tangan ini pasti bakal dipegang talinya, dia nggak bergerak bebas gitu teman-teman. Dan akhirnya saya terapi teman-teman, saya lakukan treatment, nggak saya pegang lagi talinya. Jadi ya resikonya apa, saat kita nggak mau terbangkan ya kadang dia terbang sendiri gitu. Ini karena saya udah terbiasa main di rumah, jadi ya mau terbang mau gimana dipanggil sekarang udah gampang lagi, karena dia bakal mau mendekat lagi karena udah nggak merasa dipegangin gitu talinya. Jadi dia merasa aman dan nyaman di tangan saya lagi gitu. Ini saya lepasin ya. Dan cara mengambil pun nggak boleh dipaksa teman-teman. Biarkan si gagaknya keluar sendiri atau hinggap di tangan kita, jangan dipaksa. Sekali dipaksa biasanya dia akan lebih susah untuk beradaptasi bonding di tangan kita atau anteng di tangan kita ya teman-teman ya. Itu aja sih biasanya. Kalau untuk faktor makanan, pur juara saya teman-teman pakainya yang premium, yang ada tulisannya premium. Dia untuk CL ini pur juara premium ini yang paling disukai mungkin dari baunya dan teksturnya yang agak keras dan baunya agak amis-amis gitu teman-teman. Jadi dia mungkin karena burung predator ya, jadi lebih suka yang sedikit bau-bau amis gitu. Ini cara saya ngeluarin gagaknya, tolong diperhatikan seperti ini teman-teman gitu ya. Kalau untuk free fly boleh dipegang teman-teman ya. Saat pegang tali itu saat kita keluarkan gagak mungkin dari pet cargo atau dari boxnya, itu boleh dipegang dulu, karena takutnya saat dia keluar langsung terbang, dia nggak tahu posisi awal atau ownernya di mana gitu. Bagusnya sih itu dipegang dulu gitu. Itu nggak masalah teman-teman, karena dulu si L pun waktu saya pegang talinya itu sebenarnya nggak masalah juga. Cuman ya kadang dia jadi paham kalau dipegang talinya dia ditahan, nggak boleh terbang, itu aja. Cuma kalau untuk awalan dan akhiran semua
pas pertama kali keluar pet kargonya, pas teman-teman mungkin free fly-nya sekarang masih berpindah-pindah tempat gitu kan, nah itu baiknya ditahan dulu talinya. Tapi kalau udah terbiasa di tempat itu nggak usah lah ditahan talinya gitu. Atau mau masukin pet kargo pun kalau biasa dari awal itu udah dibiasakan nggak ditali sih teman-teman ya. Lebih bagus sih kalau untuk gagak nggak ditali, jadi dia bakal udah paham kok. Nanti bakal saya liatin masuk keluar kandang tanpa harus dipaksa teman-teman. Ini saya keluarkan dulu ya, karena videonya pun udah panjang, nanti kepanjangan teman-teman bosan liatnya. Oke. Ini saya keluarkan si gagaknya dari dari kandangnya teman-teman. Cara ngeluarinnya saya kayak gini teman-teman, nggak pernah saya paksa, nggak pernah saya ambil pegang talinya atau apapun gitu. Jadi saya sodorkan tangan saya biasanya, nanti dia bakal keluar sendiri. Kalau gini dia nggak bakal keluar teman-teman, tapi kalau saya sodorkan gini, dia langsung keluar teman-teman. Itu biasanya dia ada di kabel atau keliling-keliling rumah gitu teman-teman. Biasanya sih saya biarkan aja dulu, karena ya biasanya saya memberikan kesempatan dia untuk terbang bebas lah gitu, semaunya dia, nggak perlu saya pandu, karena dia pun udah hafal sekali dengan lingkungan ini, dengan lingkungan rumah ini. Kecuali kalau di tempat spot free play yang bukan lingkungan rumah dia, ya saya biasanya kalau dulu saya pandu teman-teman, mandunya itu pakai fluid. Mungkin teman-teman yang pengen lihat CL free play zaman tempo dulu ya, mungkin bisa dilihat di playlist free play gagak gitu, playlist bird and free play. Playlist bird and free play. Di situ banyak kok konten-konten saya yang udah konten saya yang dari cara melatih gagak, cara merawat gagak, sampai cara free play, cara gagak ini biar bisa soaring terus di atas kepala kita teman-teman, jadi nggak terlalu jauh. Itu kita pandu aja pakai fluid. Kalau di rumah ini udah hafal sekali. Ini saya punya panggilan baru, biasanya saya panggil pakai fluid atau pakai nama kan. Ini udah saya panggil, aku kan udah agak males pakai fluid kan, karena ya nggak terlalu jauh-jauh juga kan. Jadi saya panggil pakai siulan aja sekarang. Baru beberapa hari sih, sekitar seminggu 2 minggu inilah dia udah hafal, malah udah menirukan siul-siul saya. Ini biasanya kayak gini. Ini baru keluar, biasanya dia cuek. Gagak itu seperti itu teman-teman. Terkadang dia kalau asik sendiri dia cuek dengan kita, atau dia menemukan mainan dia pasti cuek. Makanya kalau kita free play sebisa mungkin jangan ada sesuatu yang mendistrak dia atau yang untuk dimain-mainkan sama dia, pasti itu bakal susah dipanggil. Cara ngebondingin biar mau diem ditahan. Kalau semua gagaknya belum bisa diem di luar teman-teman mainingnya atau ngebondingnya di dalam rumah. Jadi saat kita memberikan makan gini di dalam rumah, biar dia nggak terbang kemana-mana kalau masih takut ya. Tapi kalau udah kayak L gini udah mulai terbiasa di luar lagi, ya saya bondingnya udah di luar, mainingnya gitu, pendekatannya di luar. Dulu pas awal-awal pindah rumah pun saya main di dalam rumah kan. Mungkin teman-teman yang udah lama ngikutin saya tahu pas pertama kali saya pindah rumah, CL mulai mau saya latih free play lagi, mainingnya di dalam rumah. Pasti teman-teman banyak yang tahu kalau yang ngikutin saya. Jadi ada elang bondo melintas, tapi kalau burung gagak ya kelebihannya ini teman-teman, ada predator, aman. Kalau elang-elangan gitu masih aman. Kalau yang agak berbahaya ini sebenarnya alap-alap teman-teman. Kalau alap-alap ini sedikit gimana ya, dia itu kayak teritori gitu, jadi lebih ganas lagi. Jadi biasanya kalau ada gagak yang merasa terganggu, terancam, bakal dikejar gagaknya. Biasanya sih gagaknya yang kalah ya teman-teman kalau sama alap-alap. Karena menurut pengalaman yang liar, saya udah sering melihat yang gagak besar ya, atau kita sebut gao, itu dikejar-kejar sama alap-alap kalah juga. Cuma kalau elang biasanya dia cuek-cuek aja kalau sama gagak. Yang paling bahaya kalau gagak seperti punyaku dikejar gagak liar. Ayo turun.
Turun. Ya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi CL udah turun, saya harus berdiri dulu baru dia mau turun. Pas saya duduk dia malah nggak mau turun. Jadi cara ngebondingin atau biar gagak anteng ya selalu biasakan teman-teman makan di atas tangan kita terus teman-teman. Seperti ini. Nah, kita suapin juga teman-teman. Nyuapin antara nyuapin begini. Nah kayak gini sama nyuapin langsung. Aduh berisik kali motornya. Sama nyuapin kayak gini teman-teman. Ini nyuapin pas kayak baby. Nah kayak gini bunyi oh gitu. Ini lebih bagus kita nyuapin kayak baby teman-teman, karena ikatannya bakal lebih dekat terus teman-teman, seperti kita induknya lah ibaratnya itu. Yuk kita coba duduk sini. Nah ngikutin dia. Yuk naik. Nah ini kayak gini teman-teman ya nyuapinnya. Ayo nah kayak gini teman-teman. Kalau bisa lakukan seperti itu sehari 3 kali di jam-jam dia makan teman-teman. Jangan dikasih makan di tempat makan dia di dalam kandang kalau belum bondingnya belum bagus. Kalau ini kan CL bondingnya udah bagus teman-teman, udah bagus. Terus ini lokasi dia main, jadi kepercayaan dia untuk turun ke bawah ini udah bagus teman-teman. Dulu pun dia takut juga turun ke bawah. Itu. Ini tali nggak pernah saya pegang. Gitu ya. Jadi ngasih makannya di mana? Di tangan. Tuh. Kayak gini teman-teman, disuruh turun dia. Karena faktor kebiasaan teman-teman. Jadi makan dia di sini. Nah, ini gini-gini dia mau ngambil duit itu. Ini. Terus cara memasukkan, ini kan udah kita latih bonding biar diem di tangan. Caranya ya kayak gitu. Kasih makan di tangan, terus terbiasa berdiri di tangan kita teman-teman. Jadi jangan kita biasakan dia jalan-jalan di tanah atau di tempat-tempat lain ya. Dibiasakan dia selalu stay di tangan kita kayak gini. Kalau bisa dilatih sambil dikasih makan teman-teman. Jadi biar dia lebih lama stay di tangan kita, bisa 10 menit, 15 menit dan sebagainya lah. Kalau ini memang dia udah nggak terlalu stay di sini, karena saya juga udah nggak saya latih terlalu stay di tangan gitu. Cuma dia biasanya suka di pundak sini. Tapi kalau dipanggil gampang dia. Nek. Nah, kalau saya suruh stay di tangan terus juga sebenarnya gampang sih si L ini. Ini kan dia mau main-main. Terus cara memasukkan ke kandang ini teman-teman. Yuk saya perlihatkan. Oke. Ini cara memasukkan ke kandang saya kayak gini teman-teman. Tali nggak pernah saya pegang. Posisinya kayak gini ya. Ini saya masukkan ini teman-teman. Masuk. Udah tahu dia. Kalau udah masuk kayak gini teman-teman, jangan lupa dikasih makan. Jadi dia tahu kalau disuruh masuk, dia merasa aman, nyaman sama kita. Terus dikasih reward juga, tahu ternyata disuruh masuk, jadi dia akan menghafal terus. Ini sebuah trik juga sebenarnya teman-teman ya, trik dia keluar masuk kandang gitu. Yuk. Nah kayak gini, udah gampang. Ini karena udah keluar, kalau tadi kan langsung terbang karena dia belum keluar. Yuk sini terus. Gak usah dipaksa. Terus. Nah. Masuk. Tuh kayak gitu, gampang teman-teman. Kalau bisa teman-teman pas bawa ke pet cargo pun seperti itu, memasukkan mengeluarkan dari pet cargo ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini bisa berlaku untuk memasukkan atau mengeluarkan dari pet cargo saat teman-teman mau free fly keluar gitu. Jadi jangan dipaksa keluar masuknya.
pasti kalau udah terbiasa dengan pola rutinitas seperti itu dia nggak bakal langsung terbang kok, biasanya udah akan paham. Kalau ini karena memang di lingkungan rumah udah terbiasa dia langsung terbang, ya dia bakal terbang. Tapi kalau dari awal dibiasakan nggak langsung terbang, dia nggak bakal langsung terbang kok. Naik, cek naik. Oke, ya udah terbiasa, udah terlatih juga sih ya. Mungkin itu saja teman-teman, udah kontennya udah terlalu panjang, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, di subscribe, dan di like, di komen juga. Ada pertanyaan komen aja, mau konten selanjutnya seperti apa, komen aja teman-teman ya. Semoga konten saya bermanfaat buat teman-teman. Bye bye.